Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemprov Jabar siapkan sanksi bagi perusahaan yang mencemari Sungai Citarum di Karawang hingga airnya berubah warna. Pesta penyuka sesama jenis di Megamendung, Kabupaten Bogor digerebek polisi. Imbas pemogokan sopir truk, harga sayuran di Pantura Subang melonjak tinggi. Polisi menggerebek pesta penyuka sesama jenis di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. 75 orang ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Minggu dini hari, aparat Polres Bogor bersama Polsek Megamendung menggerebek sebuah villa di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Dalam villa ditemukan puluhan laki-laki tengah mengadakan kontes yang bertema waria. Diduga kontes tersebut hanyalah kedok bagi bertemunya penyuka sesama jenis dari berbagai daerah. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 74 orang lelaki dan 1 orang wanita yang kemudian dibawa ke Mapolres Bogor. Ada indikasi perkumpulan orang gitu kan yang mengundang orang lain dengan tema atau tajuk family gathering, namun yang berisi laki-laki dan dengan tema waria, jin atau wanita pria. Situ ada tampilan-tampilan di flyer atau selebaran yang kami sampai atau tiba di villa, kemudian kami temukan dan kami amankan sebanyak 75 orang. Terdiri dari 74 orang laki-laki dan 1 perempuan. Itu acara itu ilegal, apa nggak ada misalnya pemberitahuan ke pihak kepolisian kan biasanya harus ada tuh kalau lebih dari 50 orang. Yang jelas dan yang pasti untuk konfirmasi kepada pihak kepolisian baik itu tingkat polsek ataupun polres tidak ada. Dari penggerebekan, polisi menyita alat kontrasepsi, vitamin dan obat-obatan serta peralatan untuk meniru tubuh perempuan. Ke-75 orang tersebut telah dilepaskan, namun hari Senin polisi memanggil 5 orang termasuk pihak panitia penyelenggara untuk dimintai keterangan di Mapolres Bogor. Dalam kasus ini, polisi akan menggunakan pasal 33 Undang-Undang Pornografi dan pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul kepada tersangka. Namun, hingga Selasa siang, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Satu kata menggambarkan kasus yang satu ini, miris. Bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar hamil 2 bulan setelah diperkosa 2 pemuda. 1 pelakunya masih di bawah umur. Pemuda berinisial SS ini kini resmi menjadi tahanan Polres Ciamis. Entah apa yang merasukinya sampai tega memperkosa seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku SD. Mirisnya lagi, korban kini dalam kondisi berbadan 2. Kasus bermula saat korban yang tinggal bersama neneknya berulang kali dibawa pelaku. Ibu korban yang bekerja di Jakarta mendapat laporan itu dari tetangga dan melaporkannya ke polisi. Fakta lainnya, terdapat 1 pelaku lain yang juga masih di bawah umur. Korbannya adalah AA umur 12 tahun. Pelakunya ada 2. Yang pertama SS usia 21 tahun. Kemudian tersangka kedua ini tersangka anak di bawah umur. Atas nama FR usia 15 tahun. Sebetulnya kan kalau kita memotret secara umum bahwa setiap kekerasan yang terjadi pada anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, maka pemicu utamanya adalah pola asuh. Biasanya kedua orang tuanya sudah bercerai, itu salah satunya. Kini korban yang mengandung 2 bulan telah dibawa ke rumah aman anak. Sementara akibat aksi bejatnya, pemuda ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Maksud hati akan wisuda, nasib seorang mahasiswa di Bandung justru akan berakhir di penjara. Ia ditangkap karena terlibat peredaran narkoba di salah satu kampus di kota Bandung.
Tengah sibuk menyiapkan paket ganja, Rizal Faturrahman tak berkutik saat tiba-tiba polisi menggerebek rumah kontrakannya di kawasan Melong, Cimahi. Seharusnya esok harinya Rizal akan menjalani wisuda kelulusan di kampusnya. Namun impiannya itu buyar karena ulahnya sendiri yang memilih berencana mengedarkan narkoba di kampusnya dan secara daring. 630 gram paket ganja ditemukan polisi di kontrakan Rizal. Ia berdalih bisnis haram ini baru dijalaninya 1 bulan untuk biaya tambahan operasional jelang wisuda. Saudara MRP diamankan di daerah Melong atau Kota Cimahi terhadap kepemilikannya 685 gram ganja yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap keterangan tersangka maupun persesuaian dari keterangan saksi-saksi sekitar bahwa hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya kuliah yang mana saat ini tersangka tinggal menunggu wisuda di salah satu universitas di Kota Bandung. Tidak hanya Rizal, polisi juga menangkap 3 orang pelaku lainnya. Kini bukan gelar sarjana yang disandang oleh Rizal, tapi malah gelar tersangka dan masuk penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Berkat alat navigasi yang dipasang di sepeda motor, pencurian motor pun berhasil digagalkan. Pemiliknya menemukan motornya diparkir pencuri di sebuah mal di Cilengsi, Bogor. Pelaku yang dijebak polisi sempat panik dan menodongkan senjata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Maling. Pengunjung sebuah mal di Cilengsi, Kabupaten Bogor panik saat polisi mengejar 2 orang terduga pencuri sepeda motor di tengah lapangan parkir pusat perbelanjaan tersebut. Mereka pun berlarian menyelamatkan diri dan ikut meneriaki maling. Kejar-kejaran bermula dari jebakan polisi yang akan menangkap pencuri motor. Pelaku diduga menyimpan motor curiannya di parkiran mal. Keberadaan motor terdeteksi karena pemilik motor memasang alat penjejak posisi kendaraan menggunakan satelit atau GPS di motornya. Pemilik motor pun kemudian melaporkan pencurian ini ke Polsek Cilengsi. Karena motor masih berada di parkiran mal, polisi pun menunggu pelaku datang untuk mengambil motor curian. Saat pengejaran, ada 2 lelaki yang menjemput motor curian tersebut. Pria bernama Maulana ditangkap, sedang 1 orang rekannya yang diidentifikasi sebagai residivis kasus yang sama berhasil kabur. Bahwa motor tersebut dicuri pada pagi hari sekitar pukul 8 ketika anaknya sedang berolahraga di daerah Setu, Bekasi. Karena motor itu menggunakan GPS, orang tuanya ini mengikuti jejak GPS itu sampai di Metropolitan Mall, dan betul ditemukan bahwa ada motor yang bersangkutan. 2 orang pelaku ini itu mereka sengaja masuk ke parkir untuk menyimpan kendaraan tersebut, kemudian rencananya akan dijadikan transaksi. Nah, ketika kemarin mereka adakan transaksi atau mau diambil, kita sergap di situ, namun 1 orang sempat melarikan diri. Jadi yang kita tangkap 1 orang atas nama M. Tidak hanya pelaku, golok, kunci T serta sebuah jimat disita sebagai barang bukti. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Bantar Gebang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kejaksaan Cianjur dibantu TNI dan Polri menggeledah kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin siang. Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum tahun 2023 senilai 40 miliar. Hampir 5 jam Kejaksaan Negeri Cianjur yang didampingi TNI dan Polri menggeledah 2 gedung kantor Dinas Perhubungan di Jalan Raya Bandung, Kelurahan Muka, Kabupaten Cianjur. Sekitar sebanyak 30 saksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sudah diperiksa, namun belum ditetapkan menjadi tersangka. Dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Negeri Cianjur menyita sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi penerangan jalan umum senilai 40 miliar rupiah. Terkait dugaan tindak pidana korupsi PJU penerangan jalan. Tahun 2000 dengan anggaran
40 miliar itu wilayah selatan dan utara. Selatan dan utara. Untuk berapa BCU Pak itu masih? Kalau secara ringginya ada nanti dokumen. Nah, itu pelaksanaannya memang tidak sesuai atau gimana Pak dugaan? Yang jelas antara tidak sesuai dan ada yang juga punya bendera. Ya. Ada PJ fiktif juga, datanya ada tapi nggak dipasang, ada gitu juga? Insya Allah ya. Nanti ada pengembangan semuanya ya. Ini masih dalam proses ya penelitian. Penemuan mayat laki-laki tanpa identitas tersangkut di aliran Sungai Citarum, Karawang, Senin lalu menggegerkan warga. Polisi masih mencari penyebab kematiannya. Temukan ini sudah membusuk dan kaku. Diperkirakan korban sudah meninggal sejak Citarum meluap. Mayat ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang memancing ikan di aliran sungai. Mayat kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Polisi masih belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam proses pemeriksaan.